Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya bersama saya Monika Erzamiah. Berikut catatan redaksi polemik zona merah Kota Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi awal pekan lalu menyampaikan Kota Jambi ditetapkan sebagai zona merah. Penetapan ini menjadi polemik dikarenakan dibantah oleh Wali Kota Jambi. Kota Jambi ditetapkan menjadi zona merah penyebaran virus corona yang baru seiring terus bertambahnya pasien yang positif terpapar virus corona. Sejauh ini tercatat ada 9 kasus pasien positif di Kota Jambi. Dengan rincian 8 pasien memiliki riwayat perjalanan dari Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan 1 orang memiliki riwayat perjalanan dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Tim gugus penanganan COVID-19 Kota Jambi pada 15 April 2020 merilis kasus pasien pertama. Pasien tersebut merupakan pasien 06 Provinsi Jambi berjenis kelamin laki-laki berusia 66 tahun. Pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan ke Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadiri Ijtima Ulama. 1 pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Selanjutnya pada 18 April 2020, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Jambi kembali merilis kasus pasien positif virus corona kedua. Pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki berusia 66 tahun. Pasien ini dinamakan pasien 08 yang memiliki riwayat perjalanan ke Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadiri Ijtima Ulama. Pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Selang 3 hari pasca pengumuman pasien positif virus corona yang kedua, pada tanggal 21 April 2020, tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Jambi pun kembali menggelar konferensi pers terkait penambahan pasien positif sebanyak 4 orang. Uniknya 4 orang pasien tersebut merupakan kasus pertama transmisi lokal yang ditemukan di Kota Jambi. 2 pasien yakni pasien 10 berjenis kelamin perempuan berusia 55 tahun dan pasien 11 berjenis kelamin perempuan berusia 21 tahun. Memiliki kekerabatan dekat dari pasien 06. Pasien tersebut dirawat Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Tak hanya sampai di situ, kasus transmisi lokal juga menimpa 2 pasien selanjutnya. Usai pulang dari perjalanan ke Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadiri Ijtima Ulama, pasien ke-12 berjenis kelamin laki-laki berusia 65 tahun ini turut serta menularkan virus corona kepada sang istri yang membuat sang istri menyandang status pasien 13 berusia 54 tahun. Pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Di tanggal 23 April 2020, tim gugus penanganan COVID-19 Kota Jambi menggelar pers rilis penambahan 1 orang pasien positif virus corona. Pasien tersebut dinamakan pasien 15 dengan memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta. Sebelumnya pasien tersebut berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi. Sehari berselang di tanggal 24 April 2020, kembali terjadi penambahan 1 orang pasien positif virus corona. Pasien tersebut dinamakan pasien 17 berusia 19 tahun yang memiliki riwayat perjalanan ke Kabupaten Cirebon dan Kota Palembang. Pasien ini merupakan kasus terbaru di luar klaster Goa. Pasien tersebut dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Juru bicara penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan, atas hal ini Kota Jambi ditetapkan sebagai salah satu kota yang terkena zona merah. Ini dikarenakan masifnya penularan transmisi lokal di Kota Jambi antara pasien ke kerabat terdekatnya. Johan Syah menuturkan kasus positif terinfeksi virus corona tidak hanya ada di Kota Jambi, tetapi juga ada di 10 kabupaten kota lainnya di Provinsi Jambi. Di antaranya 10 pasien di Kabupaten Merangin, 4 pasien di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2 pasien di Kabupaten Bungo, 2 pasien di Kabupaten Muaro Jambi, 1 pasien di Kabupaten Kerinci, 1 pasien di Kabupaten Tebo dan telah dinyatakan sembuh, 1 pasien di Kabupaten Sarolangun, 1 pasien Kabupaten Batanghari dan 1 pasien Kota Sungai Penuh. Total ada 32 orang positif virus corona di Provinsi Jambi.
Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kota Jambi mengumumkan penambahan 4 pasien terkonfirmasi positif virus corona per Minggu 3 Mei 2020. Total kasus virus corona di Kota Jambi menjadi 13 kasus. Penambahan 4 pasien virus corona baru asal Kota Jambi masih berasal dari klaster Goa. Identitas pasien tersebut yakni pasien 10 Kota Jambi dengan inisial ID berjenis kelamin perempuan berusia 39 tahun. Kemudian pasien 11 Kota Jambi dengan inisial YL berjenis kelamin perempuan berusia 49 tahun, merupakan adik dari pasien 06 Kota Jambi. Pasien 10 Kota Jambi dan pasien 11 Kota Jambi berasal dari Kecamatan Alam Barajo. Kemudian tambahan 2 pasien baru lainnya, yakni pasien 12 Kota Jambi berinisial AP, laki-laki usia 47 tahun, beralamat di Kecamatan Danau Sipin. Kemudian pasien 13 Kota Jambi, laki-laki berinisial HM, berusia 46 tahun, beralamat di Kecamatan Kota Baru. Ketua Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jambi, Syarif Fasa menjelaskan, penambahan 4 kasus baru di Kota Jambi masih memiliki hubungan erat dengan klaster Goa. Keempat pasien memiliki riwayat perjalanan mengikuti Ijtima Dunia di Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan pada pertengahan Maret lalu. Menurut Fasa, seluruh pasien terkonfirmasi positif saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit milik pemerintah dengan kondisi masih stabil dan belum memakai alat ventilator. Fasa menuturkan, sebelumnya sudah memprediksi akan adanya penambahan kasus. Untuk itu pihaknya menyiapkan ruang perawatan baru hingga melakukan rekrutmen relawan untuk kepengurusan pasien positif yang meninggal dunia. Fasa mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kontak di wilayah terjangkit untuk dapat melaporkan diri kepada tim gugus tugas. Untuk Kota Jambi ada penambahan 4 pasien terkontaminasi positif inisial ID yang kami sebut dengan 10 KJ atau Kota Jambi. Yang kedua adalah YL yang kami sebut dengan 11 Kota Jambi, 11 KJ. Perempuan usia 49 tahun yang kami sebut dengan 12 Kota Jambi atau 12 KJ, laki-laki usia 47 tahun. Kemudian HM yang keempat HM yang kami sebut dengan 13 KJ atau Kota Jambi, laki-laki usia 46 tahun. Wali Kota Jambi Syarif Fasa membantah Kota Jambi ditetapkan sebagai zona merah. Fasa beralasan baru ada sebagian kecamatan yang memiliki pasien positif virus corona. Adanya penetapan status zona merah virus corona di Kota Jambi langsung ditampik oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasa saat menggelar konferensi pers di Mako Damkar pada Selasa 28 April sore. Fasa mengatakan untuk penetapan status zona merah haruslah ada kasus pasien positif di seluruh kecamatan yang ada di Kota Jambi. Sementara hingga saat ini, baru ada 2 kecamatan yakni Palmerah dan Alam Barajo yang memiliki kasus pasien positif virus corona. Fasa menuturkan penentuan zonasi suatu daerah bukanlah kewenangan pemerintah pusat, melainkan kewenangan satuan tugas kabupaten, kota, atau provinsi, akan tetapi didahului dengan koordinasi antar satuan tugas. Fasa menambahkan, untuk saat ini jumlah pasien positif virus corona di Kota Jambi sebanyak 9 orang, diantaranya yakni 6 orang dari Kecamatan Palmerah dan 3 orang dari Kecamatan Alam Barajo. Maka untuk Kecamatan Palmerah ditetapkan zona orange dan Kecamatan Alam Barajo ditetapkan sebagai zona kuning. Wilayah Kota Jambi yang kemarin disampaikan oleh juru bicara gugus tugas Provinsi Jambi. Maka itu saya selaku Ketua Gugus Tugas Kota Jambi akan menyampaikan klarifikasi terhadap zonasi daerah Kota Jambi. Perlu kami sampaikan di sini bahwasanya gugus tugas Provinsi Jambi dalam menentukan zona merah itu tidak pernah menginformasikan kepada gugus tugas Kota Jambi. Belum ada rapat antara gugus tugas provinsi dengan Kota Jambi untuk menentukan zona. Dan zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau bukan kewenangan pemerintah pusat.
Jadi kalau ada informasi itu dari Kementerian Kesehatan hanya berwenang mengeluarkan status PSBB. Jadi untuk zonasi itu kewenangan masing-masing satuan gugus tugas. Kalau gugus tugas provinsi mau menentukan status zona Kota Jambi dan kabupaten, harus ada koordinasi dengan satuan gugus tugas kabupaten kota setempat. Tidak bisa kita asal bunyi, asal ngomong menentukan, karena harus diikuti dengan tindakan-tindakan. Biasanya dia laksanakan dulu rapat koordinasi, diberikan waktu beberapa hari ke depan, mungkin 1 minggu untuk disosialisasikan. Karena kalau sudah dikeluarkan status, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Jadi tidak bisa main asal ngomong saja dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Ini perlu kami klarifikasi, karena dengan disebutkan status merah ini region membuat resah masyarakat Kota Jambi. Kemudian untuk Kota Jambi, kasus positif COVID-19 berjumlah 9 orang ditemukan di 2 kecamatan dengan perincian, yaitu Kecamatan Palmerah, yaitu di Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Talang Batu, dan Kelurahan Lingkar Selatan. Setelah itu juga di Kecamatan Alam Barajo, di Kelurahan Rawasari. Maka berdasarkan data kasus, kami simpulkan A. Kecamatan Palmerah ditemukan 6 orang positif COVID-19 dengan rincian Kelurahan Eka Jaya 3 orang, Kelurahan Talang Batu 2 orang, Kelurahan Lingkar Selatan 1 orang. Maka Kecamatan Palmerah berada pada zonasi orange. Kemudian Kecamatan Alam Barajo ditemukan 3 kasus orang positif COVID-19. Maka Kelurahan Rawasari di Kelurahan Rawasari sebanyak 3 orang. Maka Kecamatan Alam Barajo pada zona kuning. Untuk menetapkan menjadi status zona merah, maka di semua kecamatan harus ada kasus positif. Jadi kalau hanya 2 kecamatan, maka belum bisa dijadikan bahwa kabupaten kota tersebut menjadi zona merah. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto membantah pernah menyatakan Kota Jambi ditetapkan sebagai zona merah COVID-19. Menurut Yuri, tidak ada istilah kuning, hijau, orange, dan merah di pusat. Yang ada di pusat itu hanya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Lalu siapa yang berwenang menetapkan zona kuning, hijau, orange, dan merah dalam penanganan COVID-19? Sebab di Jambi soal zona ini jadi polemik. Ketika ditanya seperti itu, Yuri kembali menegaskan bahwa pusat tidak ada menetapkan zona tersebut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur akhirnya pecah telur menjadi kabupaten terakhir terkonfirmasi adanya pasien positif virus corona di Jambi. Penambahan pasien positif virus corona ini berdasarkan hasil uji swab. Riwayat perjalanan pasien merupakan klaster Temboro atau santri pondok pesantren asal Magetan, Jawa Timur. Zona aman wilayah Tanjung Jabung Timur dari virus corona akhirnya sirna sudah pada Minggu 3 Mei 2020 sebab dari penambahan 6 pasien positif virus corona asal Provinsi Jambi. 1 diantaranya merupakan warga asal Tanjung Jabung Timur. Dengan demikian, Tanjung Jabung Timur sebagai penutup sebagai kabupaten kota terjangkit virus corona di Provinsi Jambi. Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Arianto membenarkan ada warganya yang hasil uji swab dinyatakan positif virus corona. Pasien 01 Tanjung Jabung Timur ini merupakan pria berusia 14 tahun warga Kecamatan Dendang yang merupakan santri pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pasien tersebut saat ini tengah dalam masa isolasi di Rumah Sakit Nurdin Hamzah, Muara Sabang. Pasien ini akan kembali dilakukan uji swab kedua pada Jumat 8 Mei 2020. Menurut Romi, berdasarkan hasil pantauan tenaga medis di RSUD Nurdin Hamzah,
Santri tersebut dalam keadaan segar dan sehat karena yang bersangkutan orang tanpa gejala. Bupati Romi berharap pada uji swab kedua nanti negatif dan Tanjung Jabung Timur dapat dijauhkan dari wabah virus corona. Dan kepada masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saya himbau tetap tenang, waspada, tetap menjalankan kegiatan sehari-hari dengan hidup sehat dan bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ini cuma batas ini, tidak melebar kemana-mana lagi. Oke. Artinya pengawasan kita nanti di rumah sakit seperti apa khusus untuk pasien ini? Saya barusan nelpon kepala rumah sakit untuk diawasi secara ketat dan ULP juga saya minta untuk sementara anak tersebut kita isolasi, benar-benar kita isolasi untuk tidak berinteraksi dengan orang luar sampai hasil swab yang keduanya negatif, insya Allah. Sementara berdasarkan rilis tertulis tim gugus tugas COVID-19 Tanjung Jabung Timur, pasien positif ini merupakan warga Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang. Pasien berinisial MD ini merupakan pasien 33 di Provinsi Jambi. Kondisi dari pasien 33 atau santri tersebut hingga saat ini tidak menunjukkan gejala ataupun keluhan dan masih dilakukan isolasi di RSUD Nurdin Hamzah. Diketahui pasien tersebut baru pulang dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur pada 18 April 2020 bersama 22 santri lainnya. Sejak santri Magetan tiba di Tanjung Jabung Timur, pihak Dinas Kesehatan langsung meminta 23 santri tersebut melakukan isolasi mandiri di rumah. Dari uji rapid test yang dilakukan sebanyak 2 kali, 22 santri diantaranya dinyatakan negatif, sementara 1 santri yang merupakan pasien dinyatakan positif rapid test ini dijemput dari rumahnya pada 23 April 2020. Sementara terkait dengan orang yang kontak erat dengan santri tersebut, ada 5 orang yang melakukan rapid test, yakni kedua orang tua dan adik pasien serta 2 orang santri yang satu mobil dalam perjalanan dari Jambi ke Tanjung Jabung Timur. Rapid test pertama menunjukkan hasil negatif dan akan dirapid test kembali pada 7 Mei mendatang. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 pemerintah Provinsi Jambi harus siap menghadapi lonjakan kasus akibat penyebaran klaster Goa. Hingga saat ini, sudah ada 13 pasien positif terjangkit virus corona yang erat kaitannya dengan klaster Goa. Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi terus melakukan pelacakan kontak langsung atau kontak tracking secara penyeluruh untuk melacak penyebaran virus corona yang berasal dari klaster Goa. Pelacakan ini juga melibatkan aparat kepolisian dan TNI. Klaster Goa digunakan untuk penyambutan penyebaran virus corona dalam acara Ijtima Dunia 2020 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada pertengahan bulan Maret lalu. Meski acara batal dilaksanakan, namun ribuan orang sudah terlanjur berdatangan di lokasi acara. Peserta datang dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sejumlah negara tetangga. Diketahui per Jumat 24 April 2020, angka warga Jambi positif virus corona mencapai 18 orang. 13 orang diantaranya memiliki riwayat sebagai peserta maupun kaitan erat dengan klaster Goa. Juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi, Johansyah, menegaskan, sejak awal pihaknya beserta gugus tugas penanganan COVID-19 di tiap daerah telah melakukan kontak tracking sejak kepulangan para peserta Ijtima Dunia tersebut. Angka tersebut kemungkinan akan terus meningkat sebab kontak tracking masih terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan di setiap daerah. Selain itu, kasus virus corona di Provinsi Jambi saat ini masih didominasi dengan klaster Goa dan Malaysia. Johansyah meminta kepada para peserta yang mengikuti acara di Goa maupun kerabat terdekat agar bisa bersikap kooperatif demi pengentasan virus corona di Provinsi Jambi. Ya, kita meminta juga lah kerelaan mereka, ya, keikhlasan mereka untuk segera melapor, karena pengembangan klaster mereka ke arah positif itu memang cukup besar. Apalagi dari pengumuman kemarin kita sampaikan dari pusat dan kita sudah informasikan dari provinsi maupun kota, itu peningkatan pasien terkonfirmasi positif ini memang dari klaster Goa ini justru sangat meningkat. Kemarin saja sudah 6, yang terdahulu ada 2, berarti sudah 8 ya. Itu dari Muara Jambi ada lagi diteliti ya uji swabnya seperti apa.
dan di Tanja Barat kita tunggu juga hasil uji swabnya seperti itu.